Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang kembali di modul mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Berbicara kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mungkin merupakan hal yang menantang bagi banyak Bapak dan Ibu Guru. Terlebih ketika kita membicarakannya bersama remaja. Ya, topik ini memang bisa jadi masih dianggap tabu dalam banyak konteks budaya dan keyakinan. Padahal, memahami kesehatan reproduksi dapat membuat remaja nyaman menjadi dirinya sendiri dan dapat menghindari hal-hal yang beresiko. Yuk, kita mengunjungi Bapak Dwi Saiful di SMA Negeri 2 Kendal, Jawa Tengah. Kita melihat apa yang sudah dilakukan Pak Dwi untuk membantu peserta didik memahami kesehatan reproduksinya. Halo semuanya. Halo. Kabar kalian gimana pagi ini? Saya luar biasa baik-baik saja. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan semangat. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang cukup menarik. Kira-kira apa? Tubuh kita memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Dan tentu kita semua berbeda-beda. Remaja mungkin berpikir bahwa alat kelamin dan organ reproduksinya terkesan tidak normal atau kurang ideal. Tetapi mereka perlu tahu bahwa bukan itu intinya. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan dari organ-organ reproduksi tersebut agar kita dapat menjalani hidup dengan baik. Remaja perlu memahami bahwa kehamilan harus direncanakan dengan baik. Kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan, sama-sama harus dipastikan siap secara fisik, mental, dan ekonomi untuk membesarkan anak. Remaja juga perlu tahu bahwa kita semua memiliki batas-batas yang harus dihargai. Tidak ada satu orang pun yang berhak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Termasuk tidak boleh menekan, memaksa siapapun untuk melakukan hubungan seksual. Mari kita mengenali fungsi-fungsi reproduksi dalam tubuh kita. Bapak dan Ibu juga bisa membagikan pengetahuan ini ketika siswi dan siswa bertanya. Ingat, penting untuk membagikan informasi ini agar peserta didik memahami organ reproduksi secara menyeluruh. Vagina adalah kanal yang menghubungkan serviks atau leher rahim menuju bagian luar tubuh. Vagina dapat melebar dan berkontraksi. Hal tersebut terjadi karena vagina merupakan tempat di mana bayi akan keluar dari tubuh ibunya saat lahir. Vagina juga merupakan tempat di mana penis memasuki tubuh ketika sedang melakukan hubungan seks dan merupakan tempat di mana darah menstruasi keluar dari tubuh. Serviks merupakan sebuah bukaan, lubang yang memisahkan antara rahim dan vagina. Organ tubuh tersebut terdiri dari lapisan-lapisan otot yang dapat membuka dan menutup jalur masuk menuju rahim. Serviks berbeda dengan vagina. Organ tubuh tersebut terletak di dalam tubuh dan kita tidak dapat melihat atau merabanya. Rahim merupakan ruang yang disiapkan oleh tubuh kita setiap bulannya agar memungkinkan untuk mengandung bayi. Perempuan terlahir dengan rahim, namun organ tubuh tersebut belum siap digunakan hingga memasuki pubertas. Dinding rahim dilapisi oleh lapisan jaringan biologis yang disebut endometrium. Bayangkan endometrium sebagai sarang untuk melindungi telur. Setelah pubertas, endometrium akan bertumbuh semakin tebal setiap bulannya, dan jika tidak dibutuhkan untuk melindungi bayi, akan keluar dari tubuh dalam bentuk darah menstruasi. Ovarium merupakan dua organ tubuh yang berbentuk sedikit bundar, yang terdapat pada kedua sisi rahim. Ovarium berisi sel-sel telur atau ovum yang dapat dibuahi oleh sperma untuk membuat bayi. Semua perempuan terlahir dengan sel-sel telur yang akan dilepaskan sepanjang hidup kita.
Namun hal tersebut baru akan mulai terjadi saat pubertas. Setelah itu, perempuan akan melepas sel telur baru kira-kira setiap sebulan sekali. Tuba falopi terlihat seperti dua lengan dengan jari-jari yang berusaha menggapai ovarium. Sel-sel telur melewati tuba falopi menuju rahim dengan melambai ke depan dan ke belakang. Jari-jari tersebut memandu sel telur yang sudah matang melalui tuba falopi menuju rahim. Vulva merupakan istilah bersama untuk menggambarkan bagian luar alat kelamin perempuan yang terdapat di antara kedua tungkai kaki yang tertutup oleh rambut atau bulu kemaluan. Organ tubuh tersebut terdiri dari labia minora atau bibir kecil dan labia mayora atau bibir besar. Arti kata labia dalam bahasa Latin adalah bibir. Labia melindungi alat kelamin perempuan. Uretra terhubung dengan kandung kemih dan merupakan lubang di mana urin atau air seni keluar dari tubuh. Uretra tidak melebar dan berkontraksi seperti vagina, maka tidak memungkinkan untuk memasukkan apapun ke dalamnya. Klitoris terletak di atas uretra dan merupakan tumpukan ujung-ujung syaraf yang sensitif. Testis bertanggung jawab sebagai penghasil hormon testosteron atau hormon seks utama pada laki-laki dan juga penghasil sperma. Saat pubertas, testis remaja laki-laki turun atau merendah. Skrotum merupakan kantong kulit yang membungkus testis, sedangkan epididymis merupakan saluran yang membawa dan menyimpan sel-sel sperma menuju penis dari testis. Sementara vesikula seminalis memproduksi semen atau air mani, yaitu cairan yang membawa sperma. Penis merupakan organ tubuh yang membawa air mani, termasuk sperma dan air seni keluar dari tubuh. Penis juga merupakan organ tubuh yang memasuki vagina perempuan ketika melakukan hubungan seks. Kulup merupakan lipatan kulit tipis yang menutupi bagian ujung penis. Beberapa budaya dan agama mempraktikkan sunat laki-laki, di mana lipatan kulit tersebut dihilangkan. Organ reproduksi memang kompleks dan penting bagi kita para guru untuk memberikan informasi yang benar dan mudah dimengerti. Setelah kita mengetahui fungsi dan letak organ reproduksi tersebut, sekarang kita lihat bagaimana cara kita memeliharanya. Penting bagi kita untuk dapat memelihara kesehatan fungsi-fungsi reproduksi kita. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab saat membersihkan. Kedua, memakai pakaian dalam yang mudah menyerap keringat. Ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Keempat, bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju arah belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk dalam organ reproduksi. Kelima, bagi laki-laki dianjurkan untuk dikitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Yuk, kita cintai reproduksi kesehatan kita. Dengan memahami fungsi reproduksi dan cara memeliharanya dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, menurut kalian waktu yang tepat untuk merencanakan kehamilan. Nah, menurut kalian bagaimana? Ada yang tahu? Silahkan. Oke. Nah, coba Mas Vano, bagaimana? Setelah menikah, Pak. Setelah menikah. Oke, yang lain? Oke? Setelah mapan secara ekonomi, Pak. Betul. Melaku-melaku nang perapatan. Cahayu pinter tenan, tepuk tangan. Oke. Terus, mengapa menurut kalian kehamilan itu harus direncanakan? Saya. Oke, Mas Dian, ya. Ya, karena saat melahirkan itu nanti memerlukan biaya yang besar. Terus saat membesarkan anak juga kan perlu biayanya sangat banyak seperti itu. Iya, jawaban Mas Dian betul ya. Ada lagi? Saya, Pak. Apa, Mei? Karena menurut saya itu ngelahirin sama ngebesarin anak tuh butuh tanggung jawab yang gede. Iya, tanggung jawab yang besar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Oke. Nah, nantinya ada 3 hal yang harus dipelajari sebelum merencanakan kehamilan. Oke ya. Yang pertama, kesiapan fisik. Waktu yang optimal untuk kehamilan adalah ketika perkembangan organ reproduksi sudah tuntas. Ini terjadi ketika masa remaja sudah lewat dan sudah memasuki masa dewasa.
Sebuah kondisi fisik yang optimal harus disiapkan melalui konsumsi makanan bergizi, khususnya yang mengandung zat besi dan asam folat untuk mencegah anemia atau kekurangan sel darah merah ketika hamil. Yang kedua, kesiapan mental. Perkawinan dan kehamilan merupakan fase atau tahap baru dalam hidup yang membutuhkan kedewasaan emosional dan kondisi mental yang baik. Laki-laki dan perempuan harus memiliki pengetahuan dan komitmen untuk membesarkan anak, di mana hal ini bisa sangat menantang. Salah satu hal terpenting untuk dilakukan adalah mengikuti bimbingan atau konseling pranikah untuk mengetahui kondisi satu sama lain dan mengantisipasi kemungkinan apapun yang dapat terjadi akibat perbedaan sifat masing-masing. Yang ketiga, kesiapan sosial ekonomi. Kesiapan sosial ekonomi dalam perkawinan berarti pihak laki-laki dan perempuan mampu memenuhi kebutuhan dasar atau primer mereka, yaitu sandang, pangan, dan papan. Pak, kalau salah satu dari ketiga hal tadi tidak dipersiapkan, kira-kira apa yang akan terjadi ya Pak? Nah, pertanyaan bagus. Nah, coba diperhatikan semuanya. Jika kehamilan tidak direncanakan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah kesehatan maupun sosial. Ada 5 macam masalah. Yang pertama adalah depresi. Kedua, stigma penolakan dari keluarga. Ketiga, penyakit dan kematian pada bayi. 4, putus sekolah. Dan terakhir adalah pernikahan dini. Anak-anak, berpikir kritis adalah kemampuan untuk mempertimbangkan akibat dari perilaku kita dan juga mempertimbangkan resiko maupun keuntungan dari tindakan tersebut. Nah, kita harus membuat keputusan yang terbaik bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jika kamu berpikir untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan atau sebelum umurmu cukup dan tanpa pengaman, gunakan keterampilan berpikir kritismu untuk memikirkan akibat konsekuensinya, termasuk resiko kehamilan remaja dini. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat? Penting ya berbicara dengan remaja kita tentang menjaga kesehatan reproduksi dan kehamilan yang terencana. Kita mungkin merasa jengah atau kurang percaya diri berbicara tentang topik ini dengan peserta didik kita. Tapi, dapatkah Bapak dan Ibu bayangkan bagaimana jika remaja memperoleh informasi yang keliru atau malah kurang tepat? Mari kita bicara dengan remaja, mengacu pada kaidah dan sumber keilmuan yang disusun berdasarkan kajian dan bukti. Jika Bapak dan Ibu masih merasa ragu, ajak pihak lain yang dapat membantu menjelaskan. Misalnya, dokter puskesmas, pengawas kesehatan, tokoh masyarakat, guru biologi, guru agama, atau duta generasi berencana atau genre untuk menguatkan penyampaian dari Bapak dan Ibu guru. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu akan mendiskusikan tentang kesehatan reproduksi kepada peserta didik Bapak dan Ibu? Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat!